Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak jamaah yang saya muliakan, pada malam hari ini pengajian kita berkaitan dengan kitab Nasha'ibul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba. Kita melanjutkan pada maqalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul rabi'ata asyarah, maqalah yang ke-14. Qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ahnaf bin Qais, semoga Allah meridhoinya, la rahata lil hasudi, tidak ada istirahat, tidak akan mendapatkan kesenangan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, lil hasudi, bagi pelaku hasud. Qala Abdul Muhti As-Samlawi, berkata Syekh Abdul Muhti As-Samlawi, naqlan an Syaihi Al-Badri rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Muhti As-Samlawi menukil dari gurunya Syekh Al-Badar, semoga Allah merahmatinya, yublal hasudu bi khamsatin, akan diberi ujian al-hasudu, perbuatan hasud, bi khamsatin, dengan 5 macam. 5 macam itu usulid dami lah. Pertama, akan hasil celaan baginya, mendapatkan celaan untuknya. Wa husni daimin, yang kedua, akan selalu tetap kesedihannya. Wa ghalqi babi taufik, dan yang ketiga, tertutup pintu taufik, pintu hidayah. Alaihi, kepadanya. Wa musibatin dalimatin la ajra fiha, yang keempat, akan mendapatkan musibah yang tetap, yang tidak akan mendapatkan pahala kepadanya. Wal ghadabi syadidi alaihi minallahi ta'ala, dan yang kelima, ujian yang kelima, mendapatkan murka yang sangat untuk pelaku hasud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak jamaah yang saya muliakan, kita mendapatkan pelajaran pada maqalah yang ke-14 ini yang diambil dari sahabat Ahnaf bin Qais. Beliau adalah generasi salaf yang keislamannya pada waktu masih hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la rohata lil hasudi, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan bagi pelaku hasud. Orang hasud tidak akan mendapatkan kebahagiaan, malah akan mendapatkan ujian. Tadi telah dikatakan oleh Syekh Abdul Muhti As-Samlawi, beliau menukil dari gurunya Syekh Al-Badar, bahwa pelaku hasud itu akan mendapatkan ujian dengan 5 macam. Ujian yang pertama tadi dikatakan usuli dan milah, akan mendapatkan celaan kepadanya. Orang hasud akan selalu mendapatkan celaan, bukan mendapatkan pujian. Yang kedua, akan tetap mendapatkan kesedihan. Orang hasud itu tidak pernah bahagia melihat orang senang. Ada tetangga beli motor baru, langsung sesak napas.
Ada tetangga beli mobil baru, lari ke jembatan beton mau bunuh diri. Itu orang pelaku hasud. Ini dia akan mendapatkan huznin daim. Hatinya sedih, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Selalu iri dengki. Tapi di sini mah nggak ada. Di masjid Baitur Rahman mah tidak ada sedikit maksudnya. Yang ketiga, wagol babi taufik. Orang pelaku hasud mah tidak akan mendapatkan hidayah taufik, ditutup pintu taufiknya. Bagaimana dia mau mendapatkan pintu hidayah? Karena hatinya dengki. Hati dengki itu tidak akan masuk pintu hidayah kepada dirinya. Nolak, nggak connect. Kenapa sebabnya? Karena di hatinya ada dengki. Orang berbuat baik tetap dicari kesalahan. Orang udah berbuat baik dicari di mana letak keburukannya. Itulah orang pelaku hasud, pintu hidayah tertutup. Ayo bang, ngaji, dojong aja. Ngaji apa dong? Ngaji wudhu, bab wudhu. Udah saya tuh masih kecil udah ngaji khatam. Nah itu kalau orang udah hasud, mau apa ya ngaji udah itu bab sholat udah dulu masih kecil. Nah itu kalau memang udah tertutup pintu hidayah kepada dirinya. Yang keempat, pelaku hasud akan mendapatkan ujian wa musibatin daimatin la ajra fiha. Dia akan mendapatkan tetap musibah kepadanya. Musibahnya apa? Musibahnya tidak mendapatkan pahala pada dirinya. Bukan hanya tidak mendapatkan pahala, bahkan pahala yang ada aja habis, hancur, musnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, iyyakum wal hasanah, jauhi oleh kamu, hindari oleh kamu hasud dengki. Wa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba, kama takulun narul hataba. Bahwa kata Nabi, hindari, jauhi yang namanya hasad dengki, karena sesungguhnya hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Bapak-bapak bisa bayangin. Kalau sekarang sih generasi sekarang nggak pernah ngebayangin. Kenapa? Karena nggak pernah melihat orang tua dulu masak pakai kayu. Kalau abah-abah yang udah tua generasi tahun 50-an umurnya itu masih melihat, mengalami masaknya pakai kayu. Begitu masa kayu dibakar, kemudian dihidupkan apinya, terbakarlah kayu itu. Kita lihat bagaimana api membakar kayu. Dikit, akhirnya habis, hancur si kayu itu. Kalau masih jadi arang masih mending. Kenapa? Masih dicari untuk bakar ikan, untuk bakar ayam, untuk bakar daging kambing, kan gitu. Kalau masih berbentuk aren, ini bukan aren, musnah habis, udah gak ada manfaatnya. Nah begitulah pelaku hasud itu, bukan hanya mendapatkan pahala, bahkan pahala yang ada pada dirinya pun akan musnah, akan habis. Maka kata Nabi tadi, jauhi oleh kamu dengki hasud, karena sesungguhnya hasud dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jangankan kayu, bapak-bapak yang ngerokok ini kan,
Sebenarnya ngerokok ini jangan dihisap, didiemin aja habis sebenarnya. Coba aja, Bapak hidupin rokok itu, ulah dihisap, cengit banget, beak juga. Apalagi dibantu dengan sedotan, nambah cepet habisnya. Makanya kalau orang ngerokok itu nggak berhenti dia, nyambung lagi. Berhentinya pas ngantuk tidur. Nah gitu. Terus baik ngerokok. Gara-gara ngomong ngerokok langsung ngerokok. Itu biasa banget. Terus aja nggak apa. Selagi masih sehat. Para bapak yang saya muliakan, maka ujian yang keempat bagi pelaku hasud tadi, dia akan mendapatkan musibah yang tidak henti-hentinya, tidak akan mendapatkan pahala pada dirinya, bahkan pahala yang ada saja akan habis musnah gara-gara pelaku hasud. Ujian yang kelima yaitu wal ghadabi syadid alaihi minallahi ta'ala. Allah akan murka yang sangat kepada pelaku hasud. Pelaku hasud itu ada aja yang dibahas itu. Kalau memang dirinya udah punya sifat dan dengki. Ada orang sudah mulai mau tobat karena hatinya dengki, diomelin. Ngapain kamu sholat? Nggak terima kamu. Kenapa? Itu wudunya nggak benar, pakai pecinya nggak benar. Akhirnya apa? Orang yang baru tobat ini kecil hati, dia putus asa. Padahal dia udah niat baik, mau tobat, mau sholat, mau belajar wudu, gara-gara dipatahin, akhirnya meninggalkan sholat lagi. Siapa penyebabnya itu? Rupanya ada pelaku hasud. Harusnya dikasih motivasi, semangat. Udah bagus ini, udah bagus. Tapi nanti lain kali dibaguskan lagi. Seperti itu. Pernah ada kejadian, ada seseorang udah tobat, kemudian masuk masjid. Begitu masuk masjid, datanglah waktu sholat. Begitu datang waktu sholat, ditunggu yang biasa muadzin ini, kok nggak datang. Akhirnya nekat dia. Nekat apa? Adzan. Karena nggak biasa adzan, beda sama orang yang biasa adzan. Satu udah pasti dia gemetar. Orang yang nggak biasa adzan tuh pasti gemetar. Kayak saya pernah ngeliat di sini ada Bilal gemetaran. Ayat Didi. Saya liatin sarungnya itu, goyang sarungnya. Rupanya gemeter Bilal. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau nggak pernah dicoba, tidak akan bisa. Awal adzan gemetar, kan gitu. Nah begitu gemetar, akhirnya begitu mengumandangkan adzan, kebalik ngucapin syahadatnya. Harusnya asyhadu alla ilaha illallah, ini asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu. Dibalik. Karena nggak biasa jadi adzan muadzin. Akhirnya begitu dia salah tadi, ada orang masuk, negor langsung. Pas kebetulan negornya di depan umum. Dia udah mau niat baik, mau membenahi diri, begitu ditegur di tempat umum langsung minder. Besoknya nggak ke masjid lagi. Kenapa sebabnya? Karena ada yang matahin semangatnya. Dia udah niat baik. Harusnya biarkan. Nanti ketika udah santai, baru dikasih tahu. Nah ini cara-cara dakwah yang pernah dulu dialami oleh para wali songo dulu. Ulama-ulama kita itu dakwanya bil hikmah, dengan bijaksana, nggak mencaci maki, nggak cepat buru-buru nyalahi, tapi dengan santun. Makanya akhirnya banyak Islam itu diterima, khususnya di Pulau Jawa, sampai ke Banten, sampai ke Pandeglang.
Karena kesantunan mereka ketika menyebari dakwah nggak cepat-cepat, langsung. Dulu ada kiai di Sidumulyo, mayoritas di sana orang Jawa yang baru belajar Islam. Rupanya mereka itu tidak paham bahwa mereka itu sering ngeburu. Ngeburu apa? Ngeburu daging babi. Setelah diburu, kemudian dimakan. Nanya sama kiai di situ, Pak Kiai, saya makan babi. Saya makan babi. Gimana hukumnya? Nggak boleh. Itu haram. Najis. Udah ada nas Al-Qur'annya. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu babi. Diterima sama dia. Akhirnya besoknya lapor lagi, Pak Kiai, saya tadi makan celeng. Gimana hukumnya? Kalau kemarin babi kan nggak boleh, sekarang makan celeng, boleh nggak? Kata Kiai, babi sama celeng ya sama, tetap haram. Disangkanya kalau babi mah haram, celeng mah halal, padahal sama jenisnya, yaitu babi. Nah, dakwah seperti ini jangan langsung diponis. Akhirnya dikit demi sedikit mereka memahami dan langsung menerima agama Islam. Nah, ini zaman sekarang ini butuh dakwah-dakwah yang dulu pernah dipraktekkan oleh para wali. Sekarang ini di dakwah-dakwah yang dulu pernah dibawa oleh para wali sepertinya udah pas lagi dibawa dengan masa sekarang. Kenapa sebabnya? Karena dakwah zaman sekarang dengan kekerasan itu kadang-kadang banyak tidak menerima. Contoh sederhananya, ada anak yang sudah akil balik. Ketika diajak sama orang tuanya ibadah sholat, mereka jawab, "Nah, ayo sholat berjamaah kita." "Enggak Pak, Bapak jojong aja." Kamu," kata bapaknya, "kamu kalau nggak sholat akan masuk neraka." Anak sekarang pinter. Apa jawabnya? "Pak, nggak apa-apa. Saya masuk neraka." Kenapa? Karena pasti banyak teman di neraka. Tidak sendirian, pasti banyak temannya di neraka. Tuh. Akhirnya apa? Dengan memponis kata-kata neraka itu, bukan mereka tambah takut, malah kepengen masuk neraka. Kenapa? Karena temannya banyak. Nah, itu zaman sekarang begitu, anak sekarang. Maka akhirnya metode untuk menakut-nakuti mereka udah nggak pas lagi. Gimana caranya? Yuk kita ibadah. Kalau kita nanti ibadah, sholat, hidup kita akan berkah, akan dapat ridha Allah, rezekinya akan ditambah, nikmat akan ditambah. Jadi memberikan motivasi kepada mereka, bukan untuk ditakut-takuti. Kalau ditakuti malah tadi jawabannya, nggak apa-apa masuk neraka, karena di nerakanya banyak temannya. Nah, repot kita. Ini anak ini kok bukannya takut, malah berani untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah min. Para bapak yang saya muliakan, maka kembali kepada pelaku hasud tadi, orang yang melakukan hasud, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan pada dirinya, tidak mendapatkan kesenangan pada dirinya. Bahkan dia akan diberikan 5 ujian, akan mendapatkan celaan pada dirinya, akan mendapatkan kesedihan pada hatinya. Kemudian yang ketiga, pintu taufik hidayah akan tertutup. Yang keempat, mendapatkan musibah yang tidak henti-hentinya, yang dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan pahala yang ada akan musnah. Dan yang kelima, yaitu dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh hasud. Jadi kita ini yang ada itu jangan hasud, tapi bagaimana caranya, apa yang dilakukan orang baik itu jadi motivasi kita. Apa konsepnya?
rumusnya adalah fastabiqul khairat. Cipulan itu kok bisa ya kalau malam Rabu itu menyempatkan waktu untuk pengajian? Bagaimana caranya? Oh, saya juga harus bisa. Padahal dia juga sibuk gitu. Sibuk dia. Pembisnis, usaha, banyak kerjaan. Tapi kok bisa meluangkan waktu ketika malam Rabu mau ikut pengajian? Nah, maka yang seperti ini adalah ajang fastabiqul khairat. Bukan hasud, tapi malah menjadi motivasi kita untuk meningkatkan ibadah. Nah, itu konsepnya. Kemudian qala Al-Mawardi, berkata Syekh Al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi syiddatul huzni 'alal khairati allati takunu linnasi al-afadil. Syekh Al-Mawardi berkata bahwa hakikat hasud itu adalah sangat kesedihannya, sangat penyesalannya ketika ada kebaikan yang terjadi kepada manusia yang di dalamnya mengandung keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Maka kadang-kadang disitulah terjadinya hasud. Ya tadi, kalau orang hasud tadi gitu, selalu dengki, iri saja. Ada tetangga dapat nikmat, sakit gigi, tetangga beli TV baru, kepala pening. Ada tetangga beli motor, kepalanya pengen dipantokin ke tembok karena udah hasud. Jadi susah kayak gitu bahagia. Jadi akhirnya apa? Capek pada badan sendiri. Ya gitu. Terus pulang-pulang kembali lah. Wih si anu eta. Padahal baru ini usahanya itu. Kok udah bisa bangun rumah mewah ya? Nah gitu. Oh, ini jangan-jangan ini ada ajian-ajian ya. Kayak jampe-jampen aja. Mungkin ke Gunung Kawi. Nah, hasud pula. Gara-gara hasud kita dimulai tambah kita menyebarkan berita hoax tadi. Ah itu mah kayaknya nggak wajar itu. Itu usaha juga nggak wajar ya. Tuh lihat tuh, kalau udah bulan Muharram, pasti dia ke Jawa ya. Ngapain ke Jawa? Nggak salah lagi ke Gunung Kawi itu. Nah itu kalau orang udah punya hatinya hasud, nggak seneng saudaranya dapat nikmat, nggak seneng saudaranya tambah rezeki, nggak seneng saudaranya taat ibadah, nggak seneng saudaranya istiqomah ibadah, selalu hasud, maka akhirnya capek, isukan payah sorangan namanya. Para bapak yang saya muliakan, waqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, al mu'minu yaqbitu wal munafiqu yahsudu. Kata Nabi, al mu'minu yaqbitu, orang beriman itu adalah orang yang tidak punya dengki. Wal munafiqu yahsudu, sementara orang munafik itu selalu memiliki hati yang dengki. Jadi kalau kita merasa orang beriman, maka jauhkan yang namanya dengki, iri. Karena itu bukan sifatnya orang beriman. Punya iri, dengki, hasud itu. Hasud, dengki itu adanya di orang munafik. Kalau dia orang munafik, wajar. Maka yahsudu, dia selalu hasud. Karena dia munafik. Al-Quran dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya ada di dasar, di neraka aspal paling bawah.
Jadi orang munafik itu tempatnya di mana? Di neraka paling bawah, aspalnya. Aspal, saking jerongnya aspal, paling bawah. Nah itu jelema munafik. Nah jadi kuncinya adalah rumusnya al-mu'minu yakbitu wal munafiku yaksudu. Orang beriman itu adalah orang yang tidak punya rasa iri dan dengki. Sementara orang munafik yaksudu, dia punya sifat iri dan dengki. Insya Allah kita yang hadir ini dijauhkan dari sifat hasud dan dengki. Insya Allah. Siap nggak ya kurang ngejauhkan sifat dengki? Ulah siap di mulut baik ya. Karena ngaji mah siap baik. Begitu nggak keluar mah ngaji mah mulai. Begitu di teras kasih bapak anu dah ngomong baik. Ngomong ke ngaji mana yang ngaji. Nah mulai cicingin banyak ngaji. Alhamdulillah kita ngaji. Artinya kalau orang yang nggak ngaji itu harus maklum. Apa maklumnya? Mungkin sibuk. Mungkin ada waktu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu orang beriman. Kenapa sebabnya? Kalau kita udah mulai hati ini diboncengi hasud, mulai pikirannya kemana-mana. Hati yang buruk akan memancar kepada mulut yang tidak baik, akan memancar kepada mata yang tidak baik, akan memancar kepada telinga yang tidak baik, akan memancar kepada hidup yang tidak baik juga. Mulai dari hati. Tapi kalau hatinya baik, nah insya Allah mulutnya akan baik, hidungnya akan baik, kemudian telinganya akan baik. Apalagi mohon maaf banyak bapak-bapak yang usianya 50 tahun, lamun masih boga sifat dengki hasud, Pak, bahaya. Apa bahayanya? Khawatir malakul maut akan datang. Nah lagu itu bila Israil datang memanggil. Nah gitu. Kalau malaikat maut datang mah nggak bisa ada yang nolak. Malaikat Israil. Ada kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu sering berkomunikasi dengan malaikat Israil, malaikat maut. Tapi suatu saat Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mengambil nyawa Nabi Yakub. Ketika itu datanglah malaikat maut ke kediaman Nabi Yakub alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Yakub. Nabi Yakub udah hafal suara malaikat Israil karena udah biasa berkomunikasi. Kalau kita nggak hafal, misalkan ada malaikat Israil datang ke rumah kita, Assalamualaikum, ke rumah Pak Haji ngomong di sana. Misal, boleh doakan bukan? Misal, ketika malaikat mau datang ke rumah Pak Haji, pasti Pak Haji tidak kenal suara itu. Kenapa nggak kenal? Karena selama ini belum pernah komunikasi dengan malaikat maut. Tapi kalau Nabi Yakub mah udah biasa komunikasi, bercakap-cakap dengan malaikat maut itu. Begitu ketika datang ke kediaman Nabi Yakub, ngucapin salam, Assalamualaikum, langsung dijawab, Waalaikumsalam. Apa kata Nabi Yakub? Wahai malaikat Israil, ada berita apa ini? Engkau datang ke kediamanku ini. Langsung dia sejenak bingung pengen ngomong ini. Ngomong apa ini? Berat, karena biasa komunikasi,
udah jadi sahabat. Tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Yakub. Begitu ditanya, wahai malaikat maut, malaikat Israil, ada berita apa ini? Nggak langsung dijawab. Diam saja lah. Ngomong kumaha ya. Erok ngomong lagi. Kumaha ngomong aja. Ini sahabat saya ini. Kata malaikat maut Israil. Akhirnya kalau nggak saya sampaikan, saya durhaka perintah Allah. Harus dijalankan ini perintah Allah. Harus dikasih tahu berita ini. Kata malaikat maut, wahai Nabi Yakub alaihissalam, kedatangan saya ke tempatmu ini bukan seperti biasanya, tapi ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Ini adalah perintah Allah bahwa engkau hari ini harus diambil nyawanya, ruhnya. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Wahai malaikat Israil, engkau kan sahabat saya, engkau adalah saudara saya, engkau adalah kawan saya. Loh, kenapa kok sebelumnya tidak kasih tahu dulu, tidak kasih kabar dulu? Pada sekarang ini jangan WA. Kan kita punya grup malaikat mana? Bapak punya grup malaikat mana? Seandainya kasih tahu dulu dong. Kan engkau itu sahabatku. Mohon maaf, kata malaikat maut, wahai Nabi Yakub alaihissalam. Sebenarnya berita itu sudah sampai pada dirimu. Mana engkau lihat rambutmu yang ada sekarang? Dulu rambutmu berwarna hitam, sekarang sudah mulai berubah menjadi putih. Masa merah? Putih. Matamu dulu luar biasa tajam dan beningnya, sekarang sudah mulai ragu. Bapak-bapak, jangankan bapak-bapak, saya aja udah mulai ragu makan. Ragunya karena baca kitab, tapi kalau melihat duit enggak ragu. Telingamu, kata malaikat maut, dulu tajam pendengarannya, tapi sekarang sudah mulai budek, berkurang pendengar. Penciuman hidung dulu tajam untuk mencium aroma apapun, tapi sekarang sudah mulai susah untuk menciumnya karena ada Omikron. Gigimu, kata malaikat maut, sampai gigi-gigi itu, gigimu dulu masih gagah, makan daging itu luar biasa, daging apa aja dimakan. Sekarang memakan bakso aja susah. Digigit sebelah kanan, mental sebelah kiri mental sebelah kanan, kesel, akhirnya ditelan juga. Dan tadi punya dari saking susah. Artinya apa? Gigi udah mulai pada permisi. Kulitmu dulu kencangnya luar biasa, sekarang sudah mulai mengkerut. Nah, itu semua kata malaikat maut, itu berita kematian telah datang pada dirimu, kata malaikat maut. Jadi kalau begitu, berita itu sudah sampai pada dirimu, tinggal waktu saja yang akan datang menjemput, yaitu ruh akan berpisah dengan jasad. Bapak-bapak mohon maaf, jangan tersinggung. Yang tua-tua ini begitu ke Bali pulang, jangan buru-buru tidur. Kalau ada cermin kaca, ngaca dulu. Tak usah tadi ngomong bener teh. Begitu buka peci, iya, rambut saya udah mulai memutih.
Kemudian mata mulai rabun, telinga udah mulai berkurang, penciuman hidung udah mulai berkurang, bahkan tadi gigi udah banyak permisi. Oh, kalau begitu tanda-tanda kematian sudah ada pada diri saya. Walaupun yang namanya kematian itu tidak melihat faktor usia. Nggak harus yang tua ini duluan, bisa jadi yang muda. Nggak harus yang muda, bisa jadi yang tua. Begitu. Namanya kematian itu adalah rahasia. Rahasia waktunya, rahasia caranya, rahasia tempatnya. Itulah namanya kematian. Artinya apa? Cepat atau lambat, tetap kematian itu akan datang pada diri kita. Para bapak yang saya muliakan, maka berkaitan itu semua, kita yang sudah kenal yang namanya kematian, maka jadikan kita seperti orang beriman. Yang namanya orang beriman itu tidak punya rasa dengki iri, sementara orang munafik adalah mereka yang punya sifat dengki. Maka dengan cerminan itu, mudah-mudahan kita sejatinya menjadi orang yang beriman, yang kamil, yang sempurna. Para bapak yang saya muliakan, itulah pengajian kita pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah hindarilah yang namanya hasud. Jadi hasud mah jangan dipelihara. Nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya, yang ada juga rugi dan memberikan mudarat pada diri kita. Maka jauhilah yang namanya hasud dan dengki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menghindari sifat iri dan dengki. Amin ya rabbal alamin.